honest. You must be so. It's are gray. You'll never shines away. What were you doing in there? Spilled leather. Stop talking! Our mother loved us. Say it! No! I have coddled you too. No. You are my mother. Are my mother. Say it. Jesus Christ! Do you hear me? Now get those six. You're pretending. Kok Otok sedih gini ya? Kali ini Otok Film akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu. Tak ada kasih sayang di dunia ini yang melebihi kasih sayang seorang ibu, di mana ibu bisa memaafkan seberapa besar pun kesalahan anaknya, dan ibu juga bisa menerima seberapa buruk pun keadaan anaknya dan tetap menyayangi anaknya sepenuh hati. Film ini berjudul Good Night Mommy. Sebelum Otok Film melanjutkan alur cerita filmnya, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi, karena semua itu gratis, biar Otok Film makin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan dua orang anak yang bernama Elias dan Lukas. Dengan diantar oleh ayahnya, mereka akan mengunjungi ibunya. Mungkin karena alasan satu dan lainnya, orang tua dari mereka pun berpisah. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka menggambar sebuah lukisan tentang betapa mereka merindukan ibunya. Sesampainya mereka di rumah ibunya, mereka tidak mendapati ibunya tersebut. Lukas dan Elias pun sempat berkeliling di rumah itu, karena rumahnya nggak seperti rumah Otok yang sempit. Setelah lelah mencari ibunya yang tak kunjung ketemu, Elias dan Lukas pun kembali masuk ke rumah ibunya itu. Setelah kembali masuk, tiba-tiba seorang wanita dengan memakai penutup wajah atau masker yang menutupi keseluruhan dari wajahnya menyapa dan berkata, "Maaf jika penampilannya seperti itu," dan wanita itu pun melanjutkan kembali bicaranya bahwa dia berkali-kali menelepon untuk menjelaskannya, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Dia hanya melakukan prosedur operasi wajah dan semuanya baik-baik saja. Ketika di dalam kamarnya, Elias dan Lukas pun dihampiri ibunya. Sebelum mereka berbincang, Elias pun diberi hadiah oleh ibunya berupa sebuah mainan, dan itu sangat membuat hati Elias pun senang. Di sela-sela perbincangannya, ibunya meminta Elias dan Lukas untuk mengikuti aturan di rumah itu, yang salah satunya adalah tidak pergi ke lumbung yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu. Sang ibu pun berharap jika Elias dan Lukas dapat mematuhi apa yang telah dikatakan ibunya itu. Di malam hari menjelang tidur dan ibunya hendak meninggalkan Elias di kamarnya, sesaat Elias meminta kepada ibunya untuk menyanyikan sebuah lagu yang biasa ibunya lakukan untuk Elias. Namun tak disangka ibunya pun menolak permintaan anaknya tersebut dengan alasan bahwa Elias sudah terlalu besar untuk melakukan itu. Sehingga membuat Elias pun merasa ada yang lain dengan ibunya itu. Kini Elias dan Lukas pun berbincang bahwa itu ibu kita dan tugasnya untuk membuat anak-anaknya bahagia. Keesokan harinya, ketika Elias dan Lukas tengah bermain, sesaat Elias dan Lukas melihat sebuah lumbung yang telah dimaksudkan oleh ibu mereka, dan ibu mereka pun melarang untuk memasuki lumbung tersebut. Karena Elias dan Lukas penasaran dengan isi lumbung tersebut, Elias dan Lukas pun memasuki lumbung itu, dan ternyata di dalam lumbung itu Elias melihat di sebuah tiang kayu terdapat tanda lubang disertai bercakan darah. Karena merasa takut, Elias dan Lukas pun segera keluar dari lumbung tersebut.
Setelah keluar, ternyata ibu mereka telah menunggu di luar lumbung tersebut dan memarahi Elias mengapa perintah ibunya dia langgar begitu saja. Dan anehnya, ketika Elias memberikan alasan bahwa ada benda Lukas yang tertinggal dan ingin mengambilnya di dalam lumbung itu, seketika ibu mereka pun marah dan tidak sengaja mendorong Elias hingga terjatuh. Sambil pergi, ibu mereka pun berkata bahwa Elias harus tetap berada di rumah untuk saat ini. Pada saat malam hari, Elias terbangun karena ingin ke toilet. Namun ketika Elias berjalan ke toilet, sekilas dia melihat ibunya sedang berbicara pada telepon. Karena penasaran, Elias pun berusaha mendekati ibunya sehingga apa yang dibicarakan ibunya itu bisa terdengar olehnya. Dalam pembicaraan ibunya, Elias mendengar bahwa ibunya sudah tidak tahan berada di rumah itu, dan ibunya pun berkata jika dia sudah tidak ingin berpura-pura lagi dan segera ingin mengakhirinya. Melihat bahwa ibunya tersadar, ada seseorang yang mendengarkannya, Elias pun kembali ke kamarnya, berpura-pura tidur seakan tak terjadi apa-apa. Namun ibunya pun mengikuti Elias. Setelah melihat Elias kembali tertidur, ibunya pun hanya membetulkan selimutnya saja. Karena Elias dan Lukas merasa aneh dengan ibunya itu, Elias pun berencana untuk memasang sebuah walkie-talkie di dalam kamar ibunya, sehingga mereka bisa mendengarkan percakapan ibunya itu. Setelah menaruh walkie-talkie di suatu tempat, Elias mendengar langkah kaki mendekati pintu kamarnya. Elias dan Lukas pun bergegas bersembunyi. Ibunya pun kini sudah berada di kamar. Dalam persembunyiannya, secara tak sengaja Elias melihat gambar yang dibuat khusus untuk ibunya ketika dalam perjalanan. Elias melihat bahwa gambar itu sudah berada di dalam tempat sampah dalam keadaan robek, yang membuat mereka berpikir bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Ditambah bahwa sekarang ibunya telah memakai masker yang menutupi seluruh wajahnya. Waktu makan malam pun tiba. Namun karena kejadian itu, mereka pun menjadi takut untuk bertemu ibunya dan memilih untuk mengunci kamar mereka. Ketika ibunya datang dan mendapati bahwa pintu kamarnya terkunci, ibunya pun memanggil Elias dan memintanya untuk keluar dan segera makan malam. Namun Elias pun menjawab bahwa dia tidak lapar dan tetap berada di dalam kamarnya. Menjelang malam, tiba-tiba ibunya masuk dan meminta ponsel yang diberikan ayahnya. Namun Elias pun menolak. Ibunya pun mengatakan jika Elias telah menelepon ayahnya dan menceritakan cerita-cerita bohong sehingga membuat ayahnya memarahi ibunya itu. Elias pun menyangkal bahwa dia tidak pernah menelpon ayahnya itu. Karena Elias tetap menolak untuk memberikan ponsel tersebut, kini ibunya pun berusaha untuk merebut paksa ponselnya. Setelah ponselnya berhasil direbut, ibunya pun segera pergi meninggalkan kamar mereka. Elias dan Lukas pun mengikuti ibunya dan berkata bahwa ibunya itu harus mengembalikan ponselnya tersebut. Namun ibunya malah menghancurkan ponsel itu dan berkata bahwa itu adalah konsekuensi karena Elias telah berbohong. Karena rentetan kejadian yang menimpa Elias dan Lukas, kini mereka pun berpikir untuk meninggalkan rumah itu tanpa sepengetahuan ibunya itu alias kabur. Di tengah malam ketika hujan turun dengan deras, Elias dan Lukas pun pergi meninggalkan rumah ibunya itu. Ketika mereka berjalan di tengah hujan deras, mereka pun melihat sebuah rumah kosong. Karena hujan tak kunjung reda, mereka pun berniat untuk berteduh di rumah itu sampai hujan reda. Namun dalam rumah itu, Elias dan Lukas pun tertidur hingga dua orang sosok tak dikenal mendatangi mereka, dan ternyata bahwa sosok itu adalah dua orang polisi yang tak sengaja menemukan mereka. Polisi itu pun bertanya alamat rumah Elias dan Lukas. Tak lama Elias pun diantarkan kembali ke rumah ibunya. Setelah sampai di rumah ibunya,
Elias dan Lukas pun bergegas menuju kamarnya. Setelah ibunya Lukas berbincang dengan polisi tersebut, ibunya pun mendatangi kamar anaknya dan didapati bahwa anaknya itu telah tertidur. Karena menganggap bahwa anaknya itu telah tertidur, ibunya pun berbicara kepada anaknya tentang apa yang telah terjadi ketika mereka meninggalkan rumah, bahwa ibunya mencari anaknya di tengah hujan deras dan terpaksa melepaskan masker yang menutupi wajah ibunya itu 3 hari lebih awal, dan beruntung jika ibunya itu tidak mengalami cacat. Keesokan paginya, ketika ibunya terbangun, dia mendapati bahwa tangan dan kakinya terikat di atas tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, Elias dan Lukas pun mendatangi ibunya tersebut dan bertanya seolah-olah sedang menginterogasi ibunya tersebut, bahwa Elias mempertanyakan keberadaan ibunya. Dengan nada tinggi, ibunya pun menjawab bahwa yang sedang berada di depan Elias pun adalah benar-benar ibunya. Elias pun kembali mempertanyakan tentang foto ibunya, bahwa warna mata dalam fotonya tersebut berbeda dengan warna mata ibunya saat ini. Dan ibunya pun menjawab bahwa warna mata yang berada pada foto itu karena ketika ibunya bekerja, dia sengaja memakai kontak lens dan meminta Elias untuk memeriksa tas ibunya tersebut yang berada di lantai bawah. Karena ingin merasa yakin, Elias pun mencoba mencari kontak lens ibunya itu. Namun sedari tadi Lukas mengajak Elias untuk segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Tak lama Elias pun melihat Lukas telah berada di dekat tas ibunya itu. Dan Lukas berkata bahwa softland yang dikatakan ibunya itu juga bahwa apapun yang dikatakan ibunya itu bohong. Sebelum pergi meninggalkan rumah itu, Elias pun mendengar ibunya yang masih dalam keadaan terikat pun memanggilnya. Karena merasa penasaran dengan keadaan ibunya, Elias pun datang menghampiri ibunya. Setelah berada di dekat ibunya itu, ibunya pun berkata bahwa bisakah dia melepaskan satu ikatannya tersebut, karena sekarang dia sudah merasakan kram dan sakit pada tangannya itu. Namun Elias pun menjawab tidak. Karena merasa bahwa Lukaslah yang menyuruh Elias untuk tidak membuka ikatan tersebut, lalu ibunya pun kembali berkata bahwa kau adalah anak yang pintar dan bisa berpikir sendiri, dan tak harus selalu mendengarkan saudaranya itu. Namun ketika saat Elias akan melepaskan ikatan dari ibunya itu, seketika Lukas pun datang dan berkata bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu, dan perdebatan pun terjadi antara Elias dan Lukas. Di sela-sela perdebatannya bersama Lukas, kini ibunya pun berbicara bahwa kau tak harus mendengarkan Lukas, karena yang lebih penting saat ini adalah ibunya. Elias pun mengurungkan niatnya untuk melepaskan tali tersebut dan lebih memilih mendengarkan perintah saudaranya itu. Lukas pun menyuruh Elias untuk membekap mulut ibunya, karena Lukas berkata bahwa dengan seperti itu ibunya tak akan lagi terus berbicara bohong. Setelah melakukan itu, Elias dan Lukas pun segera pergi dari rumah itu dan menunggu taksi yang sebelumnya sudah dipesannya. Namun di sela-sela penantiannya itu, kini Elias teringat kembali akan keadaan ibunya tersebut dan kembali ke rumah itu dengan alasan bahwa sikat giginya tertinggal, dan segera pergi kembali menuju rumah tersebut. Setelah berada di rumah itu, sesaat Elias penasaran dengan yang dikatakan Lukas tentang softland milik ibunya itu, dan ternyata Lukas telah berbohong. Ketika Elias tahu bahwa Lukas telah berbohong, tiba-tiba Lukas pun telah berada di belakang Elias dan berkata bahwa Lukas akan menjelaskan itu semua. Namun sepertinya Elias sudah tidak mau mendengarkan kata-kata dari Lukas tersebut. Kini Elias pun berusaha berlari dan menghindari Lukas.
Namun Lukas pun tetap mengejar Elias. Setelah berada di tempat ibunya berada, dengan cepat Elias pun mengunci pintu tersebut. Kemudian Elias melepaskan tali yang mengikat ibunya itu. Sesaat teriakan dari Lukas yang sedari tadi memanggil-manggil nama Elias pun berhenti. Kini Lukas pun seakan tak ada. Elias pun menangis di pelukan ibunya dan mengatakan bahwa Lukaslah yang menyuruhnya untuk berbuat seperti itu kepada ibunya. Dan Elias pun meminta maaf kepada ibunya. Ibunya pun berkata bahwa ibunya tak mungkin marah kepada Elias. Lalu Elias pun kembali melanjutkan bicaranya bahwa dia tak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan Elias pun merasa takut sekaligus merasa sangat kebingungan karena Elias merasa ada yang salah dengan Lukas. Tak lama setelah itu, ibunya Elias mengajaknya ke suatu tempat dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah lumbung di mana sebelumnya ibunya melarang Elias untuk memasuki tempat tersebut. Setelah memasuki lumbung itu, Elias pun merasa sangat ketakutan. Di dalam lumbung tersebut, ibunya memperlihatkan sesuatu kepada Elias, di mana itu adalah sebuah lubang yang berada pada tiang kayu dengan bercakan darah yang memenuhi sekeliling lubang tersebut. Tiba-tiba Elias pun menangis. Saat itu pula ibunya Elias menyuruh Elias untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi di lumbung tersebut. Dan ternyata kini terkuak bahwa sebenarnya Lukas adalah adik dari Elias yang telah meninggal. Pada waktu itu tak sengaja Elias menembak Lukas dengan pistol yang telah terisi peluru. Semenjak saat itulah keadaan psikologi Elias pun terguncang. Elias seakan-akan tak menerima kejadian itu dan menghilangkan rasa bersalahnya dengan menganggap bahwa Lukas masih tetap hidup. Dan keadaan itu pun berlangsung sehingga kini Elias pun tak bisa lagi membedakan antara khayalan dan kenyataan. Ketika ibunya sedang menjelaskan itu semua, tiba-tiba Elias pun berteriak dan secara tak sengaja mendorong ibunya hingga terjatuh ke bawah. Ibunya pun tak sadarkan diri. Melihat itu, kini Elias hanya bisa berlari keluar lumbung tersebut sambil menangis. Lumbung itu pun kini terbakar dengan ibunya yang masih berada di dalam lumbung tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa ibunya pun tewas terbakar di dalamnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Lukas dan ibunya pun kembali muncul di hadapan Elias. Dan mungkin kejadian yang sama kini menimpa kembali pada Elias. Film pun tamat. Akhir film yang sangat mengharukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu merupakan perwujudan malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk manusia. Dan Otok berpesan bahwa sayangilah ibumu, bahagiakanlah ibumu, hargailah ibumu, dan rayakanlah hari ibu setiap hari, bukan 1 tahun sekali. Kami segenap kru Otok Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri, adios, see you next film.